Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Para pemirsa di manapun antum dan antuna berada, juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di Hiwar Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Di kesempatan Ahad ini merupakan episode terakhir di Ramadan 1447 Hijriah. Selama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk rahmat dan juga nikmatnya kepada kita bersama di kesempatan sore hari ini. Kita juga bersalawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, seperti biasa di Hiwar ini kita akan bincang-bincang santai, insya Allah penuh faedah dengan narasumber-narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya insya Allah. Dan untuk sore hari ini kita sudah bersama kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu masing-masing narasumber ini. Ada guru kita Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair insyaallah. Masya Allah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Beliau ini adalah salah satu juga tenaga pengajar di Mahat Mulazamah Masjid Al-Hijrah, Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Begitu Ustadz ya? Ya. Kemudian ada guru kita juga, yaitu Profesor Dr. Rusli Rustam, SPMSI, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bikhair Pak. Kita di sini biasa memanggilnya dengan Pak dosen ya. Beliau ini salah satu tenaga pengajar juga di Universitas Riau. Ini kalau saya tidak salah dosen pertanian Pak ya? Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Tapi di sini Pak dosen ini berbicara nanti insya Allah sebagai takmir yang membawahi juga berbagai unit usaha yang ada di Mahat Mulazamah Al-Hijrah ya, seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita ini. Tema kita untuk hari ini adalah sinergi ilmu syar'i dan juga kemandirian umat. Nanti kita akan berbincang lebih kurang selama 1 jam ke depan dengan kedua narasumber kita ini, dan insya Allah berbagai ilmu dan faedah juga kita akan dapatkan jika antum menyimak dari awal. Dan nanti jika ada soalan nanti di akhir juga bisa kita bacakan melalui 0811 755 0606. Ustadz dan juga Pak dosen, kita akan langsung saja barangkali masuk ke tema kita. Saya sudah tahu Ustadz ya, temanya sinergi ilmu syar'i dan kemandirian umat. Masya Allah. Mungkin untuk pertama kita, atau Anda sendiri ke Ustadz dulu. Kita ke Ustadz dulu. Pengen tahu nih Ustadz, sesuai tema kita, barangkali lazim kita ketahui bahwa pondok pesantren kalau kita bilang, kalau di sini kan Mahat Mulazamah Ustadz, itu bukan hanya tempat kita belajar ilmu agama saja. Kalau dulu kita tahunya kalau masuk pesantren otomatis belajar ilmu agama. Dan ternyata seiring berjalannya waktu Ustaz, ada hal-hal lain yang dipelajari juga di pesantren. Ada tempat membangun karakter, kemandirian, kesiapan menghadap kehidupan. Dan sebagaimana tujuan utama pendidikan pesantren itu sebenarnya apa? Ini yang ingin kita tahu dulu dari Ustaz. Kemudian kenapa di pesantren itu identik dengan ilmu syar'i yang harus menjadi pokok utama atau kemandirian seseorang muslim Ustaz? Ini barangkali itu dulu Ustaz. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunan Nusantara, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang saya hormati sahabat saya, yaitu Profesor Dr. Rusli Rustam, yang kita panggil dia Pak Dosen. Masya Allah, yang beliau banyak bertugas lumus untuk menjayakan pembangunan masjid ini. Di antara orang yang bertugas lumus menjayakan pembangunan Masjid Al-Hijrah Markas Sunan Nusantara. Dan begitu juga yang saya hormati Bang Ray, sahabat saya juga, dan juga yang saya hormati tim Hasil TV dan seluruh para penontonnya dimanapun berada, dan juga tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu namanya.
Alhamdulillah, pada masa ini kita akan membincangkan tentang masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Kita kena faham bahawa pendidikan merupakan sesuatu yang very important for everyone. Dia sesuatu perkara yang sangat penting untuk setiap individu. Sama ada Islam maupun non-Muslim. Sama ada lelaki maupun perempuan. Seseorang hidup kalau tanpa ada pendidikan, maka dia menjadi manusia biadab dan kurang ajar. Tapi dengan adanya pendidikan, maka dia akan menjadi manusia berguna untuk bangsa, terutama juga berguna untuk agama dan umat manusia. Sekarang mungkin timbul soalan, berapa ramai orang yang sekolah tinggi-tinggi berubah menjadi jahat? Nah, betul. Sekolah tinggi-tinggi, dah ada yang degree, master, PhD, bahkan profesor, dah jadi orang hebat, kemudian dapat jawatan, akhirnya khianat, corruption, khianat, pecah amanah dan lain-lain perkara yang dibuat. Selepas apa? Selepas jadi orang berpendidikan. Sebenarnya bukan salah pendidikannya. Yang salahnya macam mana dididik. Kalau dididik dengan cara yang salah, maka natijah dia juga salah. Tapi kalau dididik dengan betul, insya-Allah natijah juga akan betul. Macam mana natijah yang betul? Macam mana didikan yang betul? Yaitu dididik pertama dengan ilmu-ilmu syar'i. Kerana kita semuanya ni adalah orang yang menumpang, makhluk yang menumpang di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan kita dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita menumpang di bumi Allah, maka kita kena ikut aturan Allah, suka maupun tak suka. Maka seorang Muslim kena tunduk dan taat atas perintah Allah dan Rasulnya. Dan inilah basic. Inilah basic. Dan ini juga yang diusahakan di Markas Sunnah Nusantara, yaitu mendidik seseorang kepada agama. Mengenalkan mereka dengan Al-Quran, mengenalkan mereka dengan sunnah Nabi SAW, dan mengajarkan mereka, bagi tahu kepada mereka, bagi faham kepada mereka apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan apa sahaja yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Sehingga nanti ketika menjadi manusia besar, menjadi manusia berpangkat, menjadi manusia hebat, bukan hanya hebat di dunia, tapi juga bermanfaat untuk agama dan juga bermanfaat untuk umat manusia. Masya. Oleh sebab itu kita fokus kepada ilmu agama. Namun apa yang berlaku di tengah masyarakat kita, mindset ramai daripada kaum muslimin, kalau masukkan manusia ke sekolah-sekolah agama atau sekolah mulazamah agama, apa yang terbayang di minda mereka bahawa nanti akan menjadi ustaz dan ustazah. Nanti semua ni yang kalau belajar di sini keluar jadi ustaz dan ustazah. Saya tak naklah anak saya jadi ustaz dan ustazah. Nanti bisnis saya yang saya bina tak ada penerus, tak ada pelapis. Macam mana ni? Sehingga ramai atau segelintir orang yang ragu nak masukkan anaknya ke sekolah agama, terutama di mungkin sekolah mulazamah. Kita kena faham bahawa belajar agama khususnya mulazamah di Markas Sunnah Nusantara, itu tujuannya bukan untuk mencetak manusia jadi ustaz dan ustazah semuanya, bukan. Tapi macam mana mencetak generasi yang Qurani, mencetak generasi yang faham akan sunnah Nabi SAW, perintah Allah dan Rasul. Itu sebenarnya. Kerana takkan mungkin semua manusia nak jadi ustaz dan ustazah. Kalau semua manusia jadi ustaz dan ustazah, siapa lagi nanti yang jadi pilot? Siapa yang nak jadi doktor? Siapa yang nak jadi pertanian, pakar pertanian, menteri pertanian dan menteri keuangan dan lain-lain? Tak tahu. Tak ada kan? Tapi kita perlu orang-orang, contoh pilot, kita perlu doktor, kita perlu pakar-pakar dunia, tapi yang faham akan larangan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham dia larangan Allah apa? Faham larangan Nabi SAW apa? Faham dia perintah Allah dan Rasulnya apa? Itu sebenarnya tujuan daripada mulazamah di Markas Nusantara. Dan di samping itu juga,
Di samping itu juga kita sebagai umat manusia, umat Islam, kita tak dibenarkan hidup di atas kaki orang. Maksudnya apa? Ada segelintir orang ketika dia belajar agama, dia hidup dari sana. Dia cari income, full income daripada mengajarkan agama. Sehingga ini akan menimbulkan fitnah dari segelintir orang. Kerana menjadi ustaz dan ustazah ini berat. Menjadi ustaz dan ustazah ini berat. Kalau sibuk bagi kajian, nanti orang kata, oh, ustaz tu hidup dari mimbar ke mimbar. Tapi kalau seandainya nanti ustaz tu sibuk dengan urusan bisnis-bisnis, ustaz tu dah hubut dunia. Dia tak lagi fokus dengan ilmu agama, tak lagi fokus dengan mengajar, sibuk dengan dunia saja. Nah. Kan dilema ni. Itulah yang kita nak antisipasi. Kita nak antisipasi Markas Nusantara ni, mulazamah yang ada di Markas Sunnah Nusantara ni, supaya generasi kita ni dia dia punya ilmu agama, tapi pada masa yang sama dia juga ada pendidikan ilmu umum, yang mana dari ilmu umum tersebut, dari kemahiran dia, kepakaran dia dalam urusan dunia, dari situlah dia dapat additional income, atau boleh jadi basic income dari sana dia dapat. Dan dari sana, sebab dalam Islam juga kita dilarang, man sa'alan nas min ghairi faqr faka'annama ya'kulul jamr. Kita dalam Islam dilarang untuk menjadi manusia-manusia yang hanya berharap bantuan orang. Tapi kita juga dituntut untuk macam mana belajar agama, mengajarkan agama, sebarkan ilmu agama, tapi pada masa yang sama kita juga ada bisnis, kita ada usaha, yang dengan usaha tersebut kita boleh menafkahkan diri kita dan ahli keluarga kita di masa yang akan datang. Itulah matlamat atau tujuan daripada program mulazamah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru. Itulah dia. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Ternyata memang tujuan utama ini membentuk pondasinya dulu saya, generasi yang Qurani tadi ya, bukan hanya mindset yang berlaku di sebagian besar kaum muslimin. Kalau ini adalah nanti setelah keluar mulazamah dia akan jadi ustadz dan ustazah. Nah, di samping itu juga sudah dijelaskan Ustadz bahwa bukan hanya sekedar ilmu agama saja, ternyata di mulazamah Al Hijrah ini ada unit usaha lain ataupun bentuk-bentuk program lain atau pendidikan lain yang akan diajarkan. Nah, kita akan ke Prof Rusli atau Pak dosen ya. Ini relate ini dengan jabaran ataupun penjelasan Ustadz tadi. Di Mahat Mulazamah ini, Prof, apakah memang ada hal lain yang diajarkan untuk santri-santri kita yang lebih kurang, kalau saya tidak salah ada lebih sekitar 120-an lebih ya, Prof ya, yang sudah terdaftar aktif sekarang santri Mulazamah. Apakah penting ini diajarkan? Sebenarnya tadi sudah disinggung Ustaz, ini seberapa pentingkah atau peluang usaha nih apa yang sudah diterapkan di sini? Mungkin seperti itu, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda hormati para Bapak Ketua Yayasan dan Peserta Yayasan, kemudian para takmir yang hadir bersama pada hari ini, dan kemudian Ustadz Dr. Ma'ruf Hafizahullah yang luar biasa telah memaparkan tadi tentang bagaimana pesantren dengan tugas dan fungsinya, dan kepada para jamaah Masjid Al-Hijrah Markas Nusantara, dan spesial juga para pemirsa ASTV dimanapun Bapak-bapak dan antum-antum nabrana. Alhamdulillah tadi kita ada sampaikan oleh Ustaz tentang bagaimana pesantren berkecimpung dalam pendidikan dunia agama, dan tadi telah dipancing oleh moderator bahwasanya di pesantren tidak hanya kita fokus kepada dunia pendidikan agama. Saat ini masalah keterampilan dalam bidang usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan santri, di mana dalam unit usaha tersebut ya banyak hal-hal yang dapat mendapatkan nilai-nilai di sana. Hal yang terpenting yang pertama adalah dengan adanya unit usaha yang dikembangkan oleh pesantren tersebut, di mana nilai nominal yang didapat dari kegiatan unit usaha tersebut akan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan SDM, pengembangan sarana prasarana yang ada di pesantren mulazamah tersebut. Yang kemudian yang terutama kepada si pesantren sendiri, ini hal yang sangat penting, di mana pesantren mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa, baik nilai kerja keras, nilai kejujuran, nilai amanah, dan nilai bagaimana dia
tahu dan peran bahwa kehidupan bahwa dia punya tanggung jawab untuk perekonomian ke depannya gitu. Jadi setelah dia tamat dari pesantren, mereka akan menjadi santri-santri yang mandiri dalam secara perekonomian dalam mendukung dakwah mereka. Jadi ini hal suatu yang sangat erat sekali antara dunia santri dan dunia usaha di pesantren ini. Dan pesantren Mulazamah di Markas Sunnah Nusantara kita telah membuat cikal bekal gitu dalam berbagai kegiatan dan telah barangkali ya yang melibatkan para santri pada kegiatan tersebut gitu. Ada kegiatan pertanian, ya kegiatan peternakan, kemudian perikanan, dan ini merupakan penggalian karakter yang luar biasa yang kita lakukan. Tujuannya adalah sehingga alumni santri di Mulazamah ini punya karakter dalam hal bisnis, karakter dalam leadership kepemimpinan, dan juga nanti dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti misalnya pada saat mereka tamat di dalam pesantren Mulazamah ini, mereka bisa memberikan kontribusi keilmuan yang ditempa selama di pesantren, baik ilmu agama maupun ilmu unit usaha, keterampilan yang diperolehnya dalam mendampingi umat, sehingga umat juga akan mendukung perekonomian dan membangun bangsa dan negara kita ini. Itu. Ini yang sudah ada di Mulazamah ini apa? Ya, cikal bakal yang kita udah mulai di sana, kita udah membuat satu kegiatan pertanian, pendidikan, kemudian penanaman beberapa tanaman hortikultura, kemudian juga kita ada budidaya peternakan ayam, ya breeding ayam. Prof, agak didekatkan, Prof. Agak didekatkan mic. Ya, kemudian perikanan juga kita melakukan pendidikan ikan dan perawatan ikan. Perikanan, ya. Sehingga kita bisa menghasilkan panen-panen yang kita bisa melakukan proses penjualan langsung kepada bagian dapur yang akan juga membantu perekonomian di Mulazamah kita ini. Masya Allah. Jadi selama ini kita tahunya pesantren atau Mulazamah di Al-Hijrah ini cuma belajar agama saja, ya. Tapi ternyata ada unit usaha yang lain yang diajarkan kepada santri kita. Dari perikanan, kemudian pertanian peternakan, Masya Allah, peternakan. Ini pengusaha-pengusaha semua sepertinya, Prof, ya. Ya, kita sebenarnya sangat beruntung di masjid kita ini karena kita banyak pengusaha-pengusaha yang berkecimpung dengan bidang-bidang ilmu yang kita sebutkan tadi, sehingga kita bisa melakukan kerjasama di tempat mereka, ya. Atau juga kita akan bisa menarik para pengusaha tersebut sebagai mentor, ya, di pesantren kita dalam pengembangan keterampilan keilmuan yang akan kita beri penguatan kepada para santri-santri kita tersebut. Masya Allah. Taib. Jazakallah khair, Prof. Rusli atau Pak dosen. Kita ke Ustadz lagi. Kita bagi ke Ustadz lagi. Nah, ini tadi kan sudah cerita, Ustadz. Jadi Prof. Rusli tadi mengatakan ternyata ada hal-hal lain yang diajarkan di Mulazamah ini. Santri kita bisa belajar perikanan, peternakan, dan juga pertanian semacamnya, yang merupakan ini usaha-usaha kemandirian yang digabungkan dengan mereka sudah belajar Al-Quran lebih dahulu. Ini menurut Ustadz apakah ini hal yang boleh atau terlarang atau gimana, Ustaz? Atau tidak menyalahi nanti, Ustaz? Kok santri belajar perikanan atau ini gimana, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Dia di Masjid Nabawi, kita akan jumpai halakoh-halakoh Al-Quran. Masya Allah. Halakoh-halakoh Al-Quran. Nah, mungkin ramai daripada jemaah haji atau jemaah umrah yang datang ke Masjid Nabawi, mereka sangkakan bahawa pengajar yang ada di halakoh-halakoh Al-Quran itu semuanya hanya ustaz, hanya syekh-syekh saja yang fokus mengajarkan Quran. Jawabannya kalla, tak seperti itu. Segelintir di antara mereka ada yang menjadi jurutera, sebagian di antara mereka ada yang jadi doktor, sebagian mereka ada yang menjadi pakar-pakar pembangunan, pakar arkitek, ada macam-macam. Termasuk di antaranya guru saya, Dr. Ihab Fikri, itu doktor perubatan. Pagi dia di hospital, malam, petang dia mengajar di Masjid Nabawi, mengajar qiraat. Ajib. Paginya dia fokus dalam perubatan, tapi petangnya dah mengajar Al-Quran. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya ilmu agama bukan menghalang manusia menjadi manusia yang berjaya. Bukan menghalang manusia untuk menjadi orang businessman.
Tapi sebenarnya ilmu agama hanya meluruskan, membina bisnismen menjadi bisnismen yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kerana berapa ramai para bisnismen demi nak dapat duit, mereka menghalalkan segala cara. Dan ini seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang satu masa nanti di mana manusia tak lagi peduli dari mana harta yang dia dapat, dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Dan ini sebab tuntutan apa tadi? Disebabkan tuntutan uang, disebabkan tuntutan harta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang perkara ini. Dan juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah ahli keluarga kalian, harta kalian, anak-anak kalian, istri kalian menghalang kalian daripada mengingat Allah, daripada mentaati perintah Allah. Siapa yang buat demikian, maka dia akan rugi. Oleh sebab itu, pendidikan agama ini adalah meluruskan bisnismen yang selama ini tak tahu halal haram, dengan tahunya belajar ilmu syar'i, maka dia tahu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini syubhat, ini perlu ditinggalkan. Macam tu caranya. Dan itulah yang kita binakan, yang kita usahakan wujud generasi-generasi manusia-manusia bisnismen yang takut kepada Allah, bermula daripada generasi kita yang di mulazamah Markas Sunnah Nusantara. Itulah dia. Jadi sekarang kita belajar agama, di samping itu tadi kita belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu akademik, ilmu-ilmu yang boleh bermanfaat untuk urusan dunia kita. Kan itu juga yang kita minta pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, dan jauhi daripada seksa api neraka. Nak baik di dunia tak cukup hanya dengan ilmu agama, tapi kita hidup juga untuk urusan dunia kita. Maka kita cari urusan dunia dan untuk supaya urusan dunia kita tak menyebabkan kita tergelincir dan tercampak dalam neraka Allah, maka dibimbing dengan ilmu akhirat, ilmu agama, Al-Quran, Sunnah, bab akidah. Kerana ada juga bisnismen, kerana dia, contoh dia buat kedai nasi, buka kedai nasi, kerana berharap mudah-mudahan bisnis dia lancar, berjaya, apa yang dia buat? Dia taruh azimat. Dia taruh azimat, tangkal-tangkal di kedai-kedai makan dia. Supaya apa? Supaya nanti customer datang ke kedai dia. Tengok. Bekerja cari duit, tapi pada masa yang sama melanggar syariat Islam, iaitu memakai tangkal-tangkal dan azimat. Tapi kalau belajar ilmu agama, maka insya-Allah benda seperti ini tak terwujud bagi mereka. Allah Taala. Masya Allah. Jadi tak salah Ustaz ya kalau belajar ini Ustaz. Tak salah, bahkan dituntut sebenarnya. Dituntut sekali. Kalaupun nanti sudah selesai mulazamah ini jadi seorang dokter, barangkali dokter yang sudah menghafal Al-Quran. Seperti itu barangkali Ustaz ya. Baik, kita ke Pak dosen lagi, kita ke Prof. Rusli lagi. Ini sebelum kita break, kita akan tanya lagi. Ini tadi kan bicara ada perikanan, ada pertanian, ada apa lagi? Peternakan juga. Ini sejauh ini sudah sampai di mana, Prof? Untuk santri kita ini belajar ini, apakah sudah ada yang sebelum itu, apakah semuanya santri diwajibkan untuk belajar ini, atau nanti dilihat juga ini minatnya kayaknya seperti ini, atau ada pengarahan seperti itu, dan sudah sampai sejauh mana ini di mulazamah ini, program ini, Prof? Ya, baik, sejauh ini ya, santri kita kan baru berjalan lebih kurang 3 tahun, menuju 3 tahun. Sejalan dengan itu tentu kita membangun ya, kita bangun persiapan untuk mengkolaborasikan antara pendidikan agama dengan unit usaha tadi, wirausaha. Nah, ini kita sudah siapkan cikal bakalnya beberapa unit. Misalnya bagian unit pertanian ya, kita sudah mengajarkan bagaimana budidaya tanam hortikultura ya, kemudian melakukan pembibitan tanaman, kemudian cikal bakal bagian perikanan ya, kita di budaya perikanan telah memberikan makan dengan peternakan azola ya, yang punya kadar protein yang tinggi ya, sehingga nanti bisa menghasilkan ikan yang berkualitas gitu.
Kemudian juga kita punya peternakan ya, kita sudah mencoba mencari ayam-ayam unggul ya untuk menciptakan suatu ras yang mempunyai kondisi ayam yang premium gitu, ayam kampung tanpa premium ya kan. Nah, kita mencoba mencari bibit-bibit unggul dan kita breeding dan kita hasilkan bibit yang terbaik nantinya. Kemudian juga dalam hal kuliner ya, kita udah punya dapur yang alhamdulillah dapur kita udah memfasilitasi kegiatan konsumsi pesantren, baik makan beratnya maupun makan ringannya, sehingga pada kegiatan-kegiatan kajian-kajian besar kita tidak tergantung lagi dengan para pemasok ya, kita udah mandiri untuk melakukan. Dan ke depan kan kita juga udah punya ballroom yang akan kita gunakan jadi ruang serbaguna. Dan inilah juga kita punya minimarket ya, minimarket yang kita memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan jamaah dan juga warga setempat, nanti akan memudahkan dan juga kita melakukan delivery. Nah, fasilitas inilah nanti yang dijadikan oleh para santri untuk belajar ya, menggali, menimba kemampuannya, dan ini bukan merupakan suatu kewajiban semua komponen harus dilalui, tapi di mana passion mereka yang mereka suka gitu. Jadi setiap orang pasti punya kecenderungan, kesenangan di bidang apa. Jadi bagi mereka yang mempunyai kesenangan di bidang pertanian, dia akan berkecimpung di bidang pertanian, yang peternakan atau di bidang kuliner gitu ya. Dan tentu kita tidak membiarkan lepas begitu saja. Tentu kita akan kemas dengan suatu pendidikan kewirausahaan yang kita berikan secara formal di dalam kelas ya, sehingga nanti kita berikan bagaimana merancang sebuah usaha, bagaimana mengolahnya, bagaimana menghadapi kendala-kendalanya, dan juga masalah pemasarannya. Dan ini artinya kegiatan-kegiatan ini berkembang terus ya, tidak terfokus, terbatas dengan kondisi ada. Karena apa? Kita punya di sini seperti Ana sampaikan tadi, kita banyak di sini pengusaha-pengusaha yang alhamdulillah yang sukses, yang telah juga melaksanakan usahanya sesuai dengan syar'i ya. Kita bisa menjalin kolaborasi dengan para pengusaha tersebut, sehingga para santri kita di samping setelah mereka mendapatkan pengetahuan kewirausahaan, mereka bisa magang di luar di perusahaan-perusahaan teman kita yang akan menggali ilmu di sana lebih dalam, sehingga nanti tentu keluar dari pesantren ini mereka benar-benar mempunyai kemampuan yang mumpuni, dan ini sangat bermanfaat bagi diri mereka terutama sendiri, sehingga pada saat tamat perekonomian mereka tidak tergantung kepada lingkungan, tapi para santri yang membuat lapang usaha sendiri dengan pengalaman dan keterampilan yang mereka peroleh. Kemudian juga pada saat di masyarakat juga akan menjadi suatu pendekatan yang positif dengan masyarakat, yang saya dengan melakukan pembinaan atau memberikan bantuan kontribusi dengan keberhasilan perekonomian santri tadi dengan pengalaman yang telah dilakukannya. Nah, ini adalah suatu hal yang impian kita yang benar-benar kita ingin wujudkan ya, tentu dengan usaha-usaha yang berbasis dengan syar'i gitu ya, dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang mereka telah pelajari ya, dengan para ustadz bagaimana menjadi santri yang jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, dan nilai-nilai itulah yang diterapkan dalam berbisnis gitu. Sehingga berbisnisnya berpikir syar'i, tentu ya hal-hal yang riba udah tidak lagi menjadi hal yang bagian dari kehidupan mereka gitu. Taib. Taib, jazakallah khair Prof. Rusli yang sudah menjelaskan. Jadi memang ya sinergi antara ilmu syar'i dengan kemandirian umat ini memang pas sekali untuk tema kita di kesempatan ini. Salah satu gunanya atau fungsinya untuk menyimak hiwar ini adalah banyak hal ternyata di Mahat Mulazamah ini yang belum diketahui oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada, termasuk pemirsa Hasil TV ataupun jemaah yang sudah hadir di sini. Ternyata sinergi bukan hanya ilmu agama yang dipelajari di sini, ada juga hal-hal lain atau ilmu-ilmu duniawi yang juga bermanfaat untuk kemandirian antum nanti setelah lapas dari Mahat Mulazamah. Semoga setelah ini akan banyak kaum muslimin yang ingin memasukkan anaknya ke Mahat Mulazamah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Kita akan break sebentar Prof dan juga Ustadz. Nanti kita balik lagi tetap di Hiwar Ramadan 1447 Hijriah hanya di Hasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah pada Ramadan ini, bahkan 2 hari sebelumnya, dari tanggal 29 Sya'ban, kita mengawali kegiatan dan berlanjut sampai hari ini, sampai detik ini, walillahil hamd. Akan tetapi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda bisa saksikan melalui layar kaca Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, walaupun kita sudah pindah di ruang sholat utama Masjid Al-Hijrah, namun kondisi masih belum sempurna seutuhnya. Masih ada plafon, masih ada AC, masih ada karpet yang belum tersedia. 3 hal ini menjadi fokus utama pekerjaan setelah Ramadan. Namun, kita masih membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk penyempurnaan bahagian masjid yang harus diselesaikan. Sekaligus kita informasikan bahwa bahagian atas masjid, ruang utama sholat akhwat, masih dalam pekerjaan rooftop, penyempurnaan rooftop. Bahagian akhir masih ada sekitar 40% lagi yang harus dilakukan pengecoran, dan insya Allah pekan-pekan ini akan ada pengecoran sekitar 20%, masih bersisa 20% lagi bi'idznillah azza wa jal. Tugas kita untuk menyempurnakan pengecoran rooftop Masjid Al-Hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang telah kita capai sekarang, apa yang telah kita nikmati sekarang adalah bahagian daripada keikutsertaan antum semuanya, baik materi atau doa atau support atau usulan-usulan yang kemudian aplikasikan di dalam pembangunan masjid ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Dan kita masih terus membutuhkan donasi, uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat, masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid. Yakinlah dan percayalah saudaraku bahwa harta yang kita keluarkan ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah harta yang akan hilang, akan tetapi harta yang kita simpankan untuk akhirat. Dan harta itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Mari saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bekerja sama untuk membangun rumah Allah, tempat kaum muslimin dan muslimat beribadah, sekaligus tempat menuntut ilmu para santri yang akan belajar mulazamah di Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Di tengah pesatnya perkembangan kota Pekanbaru, di antara hiruk-pikuk gedung dan gemerlap cahaya kota, hadir sebuah oase keimanan, tempat cahaya ilmu dan sunnah ditegakkan. Di atas lahan seluas 4,8 hektar, sebuah cita besar mulai ditanamkan. Bukan sekedar mendirikan bangunan, tapi membangun peradaban di atas pondasi Al-Quran dan Sunnah. 3, 2, 1. Bismillah, Allahu Akbar. Baik, inilah dia pemancangan perdana. Baik, kita masih di Hiwar Ramadan untuk kesempatan sore hari ini, dan kita masih berbincang seputar sinergi ilmu syar'i dan kemandirian umat. Masih bersama kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada guru kita Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah, dan juga Profesor Rusli Rustam SP MSI Hafizahullah. Kita masih bersama Profesor dan juga Ustaz. Masih ini Ustaz ya. Kita balik lagi, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang ternyata memang pesantren atau mulazamah yang ada di sini, khususnya di Markas Sunnah ini, bukan hanya mengajarkan agama saja. Ternyata ada bentuk-bentuk usaha lain yang diterapkan oleh pihak takmir dan juga bidang pendidikan mulazamah ini untuk mengajarkan santri-santri bisa belajar peternakan, perikanan, pertanian, dan semacamnya. Ini guna kemandirian mereka nanti setelah lepas dari mahat ini. Nah, kita sebelum ke Ustadz, kita ke Prof lagi. Nah, kita ke Prof lagi, kita balik ya. Kita ke Prof dulu. Ini Prof, tadi dari penjabaran tadi sudah ada unit usaha seperti perikanan, pertanian, dan juga segala macamnya diajarkan kepada santri kita. Itu ternyata sesuai passion mereka. Nih, mana nih santri A misalnya berminat ke pertanian kita tingkatkan. Atau santri B ke perikanan, kita majukan ke perikanan. Mungkin cerita sedikit Prof, ini kendalanya ada nggak? Barangkali ada santri yang nggak mau Prof, atau dia
memang tok belajar ilmu syar'i aja atau gimana nih Dok kendalanya selama ini? Atau memang mulus-mulus saja? Ya, masalah pilihan tentu kita mengarahkan pertama kepada apa yang dia jiwai gitu. Jadi pengembang usaha tersebut sejalan dengan penjiwaan itu sangat luar biasa ya. Ya. Artinya kita sambil bermain berbisnis ya, kita menikmati gitu. Walaupun kadang-kadang kita tahu ya, dalam berusaha itu pasti menghadapi beberapa kendala gitu. Tapi karena ini merupakan suatu hal yang sangat disenangi ya, sangat dijiwai, bagi mereka menjadi suatu mengikuti permainan ya. Sehingga kalau kita seperti kita punya konsep mengikuti permainan, apapun hasilnya kita enjoy gitu. Ya. Tapi sebenarnya dalam dibalik permainan itu kita melakukan suatu konsep yang luar biasa kepada mereka, bahwasanya sesuatu itu perlu proses gitu. Perlu proses, perlu kerja keras gitu. Perlu tanggung jawab, perlu komitmen gitu. Nah, nilai-nilai inilah sebenarnya yang kita tanamkan kepada mereka sehingga nilai-nilai itu terpatri di dalam jiwa para santri ya, sehingga nanti pada saat mereka menjadi alma mater dari Markas Sunnah ini bukan menjadi santri yang cemen kata istilah anak muda sekarang betul, ya, betul. tapi yang fight ya, yang tangguh, yang bahwasanya dia sudah berpikir bahwa untuk mencapai suatu target perlu proses. Ya, setiap proses pasti ada kendala dan kendala itu harus kita lalui. Kita tidak menyerah dengan kendala. Nah, nilai-nilai itulah yang kita tanamkan di dalam proses di dalam santri itu dengan melakukan magang istilahnya gitu ya. Dia sesuai dengan minatnya. Nah, bagi yang belum mendapatkan keminatan di bidang hal tersebut gitu ya, itu semuanya kita bisa pancing ya. Jadi kita dengan menghadirkan pelajaran kerusahaan tersebut ya, kita akan menghadirkan para berbisnis yang berpengalaman ya, yang sukses gitu ya, sehingga mereka melihat dari apa yang dipandangnya dan apa yang didengarnya dan dari apa yang dirasakannya dari hal yang disampaikan oleh para yang sukses yang kita hadirkan dalam pembelajaran tersebut, itu akan menggugah hati dan perasaan mereka. Itu suatu proses yang kita lakukan di dalam dunia akademiknya. Dan juga kebetulan saya juga dosen di bidang pertanian dan juga berjibaku di bidang kerusahaan ya. Nah, salah satu adalah kuliah motivasi katanya ya kan. Nah, itulah kita hadirkan misalnya kalau yang tertarik dengan bidang perdagangan gitu ya, atau misal tertarik dengan dunia kuliner, kita hadirkan ya seorang yang sukses di bidang kuliner, bagaimana dia membangun bisnisnya gitu ya. Tentu karena kita ini adalah pesantren mulazamah, tentu yang kita hadirkan bisnismen ya, yang telah melaksanakan pondasi agama yang telah disampaikan oleh Ustadz ini. Kita tidak akan terlepas dari bingkai syar'i. Ini kunci utama ya kan, perpaduan antara pesantren dengan bisnis yang ada di markas mulazamah ini. Dan yang kedua, kendala-kendala misalnya kalau kadang-kadang ya mungkin akan terjadi dari persepsi orang tua ya, masanya kok sepertinya anak saya dipekerjakan di sini. Nah ini perlu pendekatan yang secara pendekatan persepsi kepada para orang tua, bahwa mereka adalah kita tempa dan kita bekali dengan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan apa yang disenangi. Jadi mereka bermain, mereka berbisnis, dan mereka mendapatkan karakter. Nah, ini yang sulit yang kita bicara karakter itu bukan suatu hal yang instan gitu. Itu prosesnya luar biasa gitu. Jadi kita perlu pembinaan, perlu pendekatan, perlu pengalaman sehingga benar-benar melekat pada diri mereka. Karakter jujur, karakter amanah, kerja keras, kemudian juga akan kita tanamkan bagaimana leadership menjadi seorang pemimpin, karena kita tahu bahwa mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat nantinya. Dan juga akan kita ajarkan bagaimana pendekatan sosial, karena di lapangan mereka tentu bagaimana dakwah mereka itu diterima gitu di masyarakat. Nah, salah satu kata kunci ya, dengan kemampuan yang dia miliki oleh para santri, dengan kemampuan perekonomian, kemudian dengan kemampuan pengalaman dan skill yang mereka punyai, ya para jamaah mungkin akan terpukau ya. Wah, sebenarnya sangat luar biasa ya, seorang dai punya perkomian yang mandiri ya, dengan keterampilan dan juga ikut terjun di masyarakat ya, dalam memberikan kontribusi langsung. Nah, ini sentuhan yang sangat mengena dalam dunia dakwah dan dunia bisnis. Nah, ini yang kita ingin harapkan ke depan. Tentu ini tidak terlepas dari kerjasama parsial ya, ini kolaborasi kita bersama, kolaborasi para ustadz. Dan hal yang terpenting juga untuk institusi ya, yayasan ya, dengan adanya unit-unit usaha tersebut, itu insya Allah akan memberikan kontribusi besar terhadap
pesantren ya, itu akan memberikan ya bisa kita membuat sarana prasarana yang lebih indah dan bagus, dan kemudian juga akan membantu ya keberadaan buku-buku dan juga mungkin membantu perekonomian santri ya, yang santri ini mungkin punya keterbelakangan perekonomian yang tidak mampu untuk melaksanakan pembayar. Nah, salah satu dari sana kita bisa memberikan beasiswa dari unit usaha yang kita kembangkan, ya dari kita dan untuk kita bersama. Itu mungkin konsepnya. Baik. Ternyata memang penjelasan seorang ahlinya ini memang luar biasa ya. Masya Allah. Jadi memang ada kendala-kendala pasti di lapangan jika terjadi hal-hal itu, dan tapi tetap usaha kita lakukan dengan seperti yang dikatakan Prof. Rusli tadi, ada pancingan-pancingan untuk mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini, karena ujungnya nanti mereka akan berkiprah juga di dunia luar, bukan hanya di sini saja. Mereka akan menjadi mandiri dengan pribadi yang mandiri tanpa membelakangi atau menghilangkan pondasi mereka sebagai seorang muslim dengan ilmu syar'i tadi. Kita ke Ustadz lagi. Nah, kita ke Ustadz. Ini gimana nih Ustadz? Tadi kan kita mau sinergi nih Ustadz, ilmu syar'i dan kemandirian umat. Ini kan ada sebagian kaum muslimin yang katanya dunia dan akhirat ini 50-50 Ustadz. Nah, di mulazamah ini kalau santrinya belajar ilmu duniawi, lebih beratnya ke ilmu duniawi dan mengenyampingkan ilmu akhiratnya. Ini gimana Ustadz? Nasihat Ustadz barangkali, atau ada hal yang bisa diberikan tips agar santri kita ini memang bisa mengkombinkan, mensinergikan. Ini ilmu agamanya pasti menjadi pondasi, dan ilmu unit usahanya tadi memang harus dipelajari juga. Ini Fadol Ustaz. Oke, ada satu pesan daripada Rabb kita, daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Wa bataghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah akhirat. Allah perintahkan pertama cari akhirat. Kerana apa? Kerana akhirat adalah kekal. Tetapi kerana kita tinggal di dunia, Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bahagian engkau di dunia. Dan untuk mendapat kejayaan di akhirat, kita akan melalui dunia. Dan di dunia ini walaupun ia singkat, tapi ia menjadi penentu adakah kita berjaya atau celaka di akhirat nanti. Oleh sebab itu, bab dunia dan akhirat dia tak boleh terpisahkan, dan juga takkan mungkin untuk 50-50. Seperti mana statement segelintir orang. Yang namanya 50-50 maknanya 50-50. Cubalah kita kira. Allah bagi masa kita 24 jam. Kalau kita kira lah 50-50 maknanya 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia saja. Nah, kalau kita buat seperti ini, pasti bercelaru dan hancur, kacau kehidupan kita. Mana masa kita untuk rehat? Sementara di dalam hadis Nabi SAW, inna li rabbika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Tuhanmu ada hak yang perlu engkau tunaikan. Begitu juga ahli keluarga ada hak yang perlu engkau tunaikan. Jiwa diri engkau pun ada hak yang perlu engkau tunaikan, maka tunaikanlah semua hak-haknya. Jadi kalau dikira tentang 50-50 itu impossible, mustahil, itu hanya sekedar ucapan tapi takkan pernah terwujud. Oleh sebab itu Allah katakan apa? Cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Dan di samping itu juga kalau kita lihat bahawa Islam sebenarnya bukan melarang kita menjadi manusia sukses, menjadi manusia bisnismen, menjadi manusia kaya, tak. Tapi sebaliknya, Islam sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam menjadi manusia-manusia berjaya dalam urusan dunianya dan juga menjadi manusia kaya. Mana dalilnya? Kalau kita tengok dalam Al-Quran dan hadis, mungkin kita takkan jumpa, hai orang beriman, jadilah kalian orang kaya. Tak ada. Dalam hadis juga takkan ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat yang sangat jelas. Apa contoh? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, di antara rukun Islam, solat, syahadat, puasa, syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Okey.
Kalau syahadat, everyone boleh buat. Solat memang diwajibkan untuk everyone yang Muslim. Tetapi untuk zakat, Allah bukan fardukan zakat untuk seluruh orang kaum muslimin. Hanya untuk orang berada. Hanya untuk orang mampu yang punya simpanan cukup nisab, cukup haul 1 tahun. Ini maknanya orang mampu, barulah diwajibkan keluarkan zakat. Jadi secara tak langsung Allah katakan, hai orang beriman, jadilah kalian orang kaya, lepas kaya keluarkan zakat. Di ayat lain mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakilah, sedekahkanlah harta yang kami berikan kepada kalian, yang kami titipkan kepada kalian. Macam mana berinfak? Dengan duit. Jadi seolah-olah Allah katakan, wahai orang beriman, jadilah kalian orang kaya selepas keluarkan zakat, maka asingkan sebahagian harta tersebut untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pembangunan masjid, untuk madrasah, dan untuk aktiviti-aktiviti agama. Bermakna kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala bukan menyuruh kita menjadi orang yang miskin, orang yang susah, tapi untuk menjadi orang yang sukses juga dalam urusan dunia. Di ayat lain mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika difardukan haji, Allah Subhanahu wa taala tak katakan hai orang beriman, jadilah kalian orang kaya untuk kalian pergi haji, tak. Tapi Allah fardukan haji bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dan mampu itu dari fizikal dan mental, maknanya daripada finansial juga. Dan itu perlu dana, perlu duit. Jadi Allah katakan hai orang beriman, jadilah kalian orang yang mampu bekerja, jangan kalian lupakan dunia kalian. Nanti kalau dah dapat dunia, keluarkan zakat, infak, kemudian pergilah naik haji. Begitulah caranya dalam Islam. Jadi sebenarnya antara masalah urusan agama dengan urusan dunia, dia tak bercanggah. Bukan masalah agama saja, akhirat saja, dunia saja, tak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dua-dua sekali dalam satu masa. Dan saya tertarik dengan kata Prof tadi, bahawa manusia untuk menjadi berjaya, dia bukan direct terus jadi orang jaya. Dia ada proses. Dan inilah yang tak diambil berat oleh kaum muslimin. Manusia selalunya kalau tengok orang berjaya, wish hebatnya fulan, mantapnya fulan. Kita selalu melihat kejayaan orang, tapi kita tak tengok proses seseorang untuk menjadi berjaya. Seperti saya di sini, saya duduk di sini bukan saya macam ni dulu. Dulu saya pun santri juga. Bahkan kadang-kadang pun susah makan. Kadang susah untuk tidur. Demi apa? Demi untuk menjadi orang di atas. Begitu caranya. Begitu juga kalau bisnismen, dia tak akan terus di atas, dia ada proses. Yang proses itulah mula dari mana? Mula daripada generasi-generasi kita. Generasi kita ajarkan dia ilmu syar'i untuk membimbing dia supaya lurus jalannya, dan diajarkan dia ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu kemahiran, keterampilan, supaya apa? Supaya masa depan dia juga cerah dalam urusan duniawi. Begitulah cerita dia. Masya Allah. Jadi tidak 50-50 Ustaz ya. Jadi kita belajar akhirat tanpa lupakan dunia, karena nih dunia ini penentu nanti kita bawa ke akhirat Ustaz ya. Semoga ini santri yang belajar di Mahat Mulazamah Al-Hijrah ini mendapatkan bekal yang cukup, baik perkara agama itu pasti diajarkan, apalagi lebih-lebih perkara dunia yang ada plusnya di sini yang sudah diajarkan juga di Mahat Mulazamah Al-Hijrah ini. Sebelum kita selesai, Ustadz dan juga Prof, seperti kita udah penghujung, kita bacakan ada satu pertanyaan melalui line WhatsApp yang dikirimkan oleh pemirsa Asil TV dari Pelalawan Riau, dari Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan juga Prof. Mau bertanya, apakah program yang diajarkan masalah peternakan dan pertanian ini ada sertifikatnya nanti setelah keluar atau lulus, sehingga bisa dipergunakan untuk dunia dan usaha kerja? Ini sepertinya ke Prof Rusli sebenarnya jawab. Fadal, Prof. Baik,
tentu itu ujung dari semua kegiatan itu sertifikasi, dan juga kita di kampus juga melakukan sertifikasi setiap keterampilan. Nah, itu tadi yang sudah saya katakan bahwa cikal bakal yang ada, unit-unit inkubator, nama inkubator yang kita udah rancang sekarang itu kita akan tata dengan baik sehingga nanti kita akan berkolaborasi dengan dunia usaha, berkolaborasi dengan dunia pemerintah yang akan nanti melakukan sertifikasi sehingga nanti benar-benar yang keluar di sini memang mempunyai kemampuan yang terampil, yang teruji gitu ya. Nah, inilah kita juga perlu dunia luar. Dunia luar inilah misalnya institusi atau perusahaan atau pemerintah yang kita bisa hadirkan di sini dalam berkolaborasi dan melakukan MOU bersama sehingga nanti bisa mengeluarkan sertifikasi terhadap kemampuan-kemampuan yang kita berikan kepada santri-santri kita tersebut. Sehingga sebenarnya ini suatu hal yang luar biasa sekali ya kita akan lakukan. Karena apa? Kita menciptakan santri yang satu langkah lebih maju daripada mahasiswa umum. Karena mahasiswa umum misalnya, pelajar umum ya, dia baru merangkak, baru mengenal pada saat dia dilepaskan tamat. Tapi santri kita dia udah fight, dia udah terjun, udah siap untuk berkontribusi dan beraktivitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita godok di santri ini, dengan tidak hanya melibatkan para guru, kemudian pada ustadz yang ada sini dan juga para takmir dan yayasan, juga kita melibatkan institusi dan perusahaan yang terkait dalam menguatkan dan mengembangkan keterampilan dan soft skill daripada santri-santri kita ini. Masya Allah. Sebenarnya ini juga sudah sinergi ilmu syari dan kemandirian umat juga ya. Kalau Prof tadi sudah berkecimpung di bidangnya dan lebih mendedikasikannya ke masalah umat juga ya. Dan juga Ustadz seperti itu juga punya usaha seperti Ustadz ya. Nah, ini ada pertanyaan dari MM Channel. Kita sapa dulu pemirsa MM Channel. Tadi saya lupa di awal Ustadz. Dari MM Channel sepertinya, ini ke Ustadz sepertinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika anak meminta untuk dibelikan HP, kemudian saya membelikannya agar ia semangat belajar di pondok. Namun setelah dibelikan, malah sebaliknya Ustadz, anak jadi malas. Ini mohon nasihat nih Ustaz. Fadhal Ustaz. Jemaah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan kepada semua para parents. Semua para parents, jangan bagi anak-anak kita handphone dengan cara bebas. Kerana apa? Handphone merupakan fitnah yang sangat besar di masa sekarang. Walaupun kononnya untuk belajarlah, untuk inilah, untuk itu semuanya tipu. Mula-mulanya ya, tapi hujung-hujungnya tak. Ditambah lagi handphone ini adalah dunia tanpa had. Seseorang boleh type saja di Google, semua benda ada dalamnya. Yang halal, yang haram, yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu seorang Muslim, seorang mak bapak yang nak anaknya berjaya, jangan bagi anak tu handphone secara bebas. Tetapi bukan bermakna langsung tak bagi mereka faham handphone. Bukan macam tu pula caranya. Maksudnya bagi dia handphone tapi dikawal. Bagi dia had masa dia. Masa dia contoh untuk belajar dari jam sekian sampai sekian. Cukup. Lepas tu tarik balik. Bukan dibagi bebas, lepaskan. Nanti dia beli paket internet sendiri, dia buat sendiri, cara sendiri. Ini tak. Kalau seperti ini, kita sama saja mencampakkan anak kita menjadi manusia-manusia jahat dan manusia yang biadab. Dan banyak berlaku ketika anaknya dibagi handphone, kemudian selepas ditarik handphone tu balik, dia ada kecanduan handphone, kemudian handphone tu ditarik oleh mak bapaknya, maka mak bapaknya akan jadi musuhnya. Dia lawan mak bapaknya. Bahkan dia senyap, dia tak nak cakap dengan mak bapaknya. Kan tengok, jadi anak derhaka kan? Walaupun anak tersebut anak yang belajar di pondok. Dan oleh sebab itu juga mana-mana pondok biasanya dia takkan izinkan pelajar-pelajarnya bawa handphone. Kalau ada pondok atau sekolah-sekolah yang mengizinkan anak pelajar-pelajarnya bawa handphone, ketahuilah banyak kerosakan berlaku di sekolah tersebut. Jadi jangan bagi lepas. Tapi bukan bermakna tak dibagi langsung, dibagi cuma dihadkan. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita ada kuasa untuk mengurus anak kita. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya tentang isteri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang emak
akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang anak-anaknya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam mendidik anak. Allah taala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan pemirsa MM Channel ya, sudah bertanya langsung kepada kita untuk kesempatan hari ini di Hiwar Ramadan bersama guru kita Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf dan juga Profesor Rusli Rustam SPMSI Hafizahullah taala. Mungkin terakhir sebelum kita statement closing masing-masing narasumber kita minta sedikit nasihat. Kita juga berharap kepada seluruh kaum muslimin dari perbincangan kita tadi, Prof dan juga Ustadz, tentu hal yang besar yang ingin kita cita-citakan yang barangkali sudah berjalan, ini perlu dukungan seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara, karena memang Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini milik kaum muslimin ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita juga, perlu dukungan dan support. Dan kita juga sudah membangun unit-unit usaha. Kalau kita lihat di ruang salat sementara yang lalu, di basement ada Al-Hijrah Store, ada barbershop, ada air minum gratis yang bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Ini adalah bentuk penopang dari seluruh kegiatan yang terjadi di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Dan sebelum kita on air tadi, saya sempat berbincang juga dengan Prof dan juga Dr. Muammar Ma'ruf. Katanya Markas Sunnah ini nggak perlu lagi dipromot atau dipromosikan karena sudah banyak yang tahu. Ini salah satu bentuk edukasi juga kepada seluruh pemirsa dan penonton MM Channel dimanapun berada, bahwa inilah yang kita lakukan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Barangkali terakhir Prof dan juga Ustadz, terserah siapa yang mau dulu nih. Ini statement closing atau himbauan kepada seluruh kaum muslimin ini. Harapannya seperti apa ke depannya untuk ini Markas Sunnah ini? Prof dulu. Silakan Prof. Baik, kita Markas Sunnah Nusantara telah mempunyai program ya, mulazamah. Ini program kalau dilihat ya, yang spesial ya, perdana di Indonesia gitu. Yeah. Dan ini merupakan program yang kita buat secara nasional. Dan ini tentu tidak bisa, pendidikan ini akan maju tanpa pekerjaan sendiri dari para takmir, kemudian yayasan, dan juga perlu kolaborasi kita bersama. Karena dengan mengkolaborasikan antara pendidikan agama dengan unit usaha merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kedepannya. Karena apa? Akan memberikan kemandirian dari ekonomi umat gitu, yang memberikan manfaat kepada para santri sendiri, itu seperti penguatan karakter, kejujuran, tanggung jawab, etos kerjanya, disiplinnya, dan juga amanahnya, dan juga memberikan feedback balik kepada pesantren ya, di mana pesantren menjadi lembaga yang mandiri ya, akan menghasilkan perekonomian umat di dalam pesantren, dan juga akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan, kemudian juga pengadaan kitab-kitab ya, akan mendukung pengetahuan dari para santri. Tentu juga akan memberikan kontribusi sosial tadi, bahwa bila ada di antara para santri ya yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas, juga akan bisa diberikan beasiswa terhadap dari nilai tambah ya, keuntungan diperoleh dari unit-unit usaha tersebut. Kemudian juga dalam hal dalam membangun bangsa ya, kita akan menghasilkan SDM yang berkualitas ya, yang punya kompeten di bidang agama dan juga pengetahuan dan ekonomi, sehingga menjadi masyarakat yang berguna yang akan membangun dan membesarkan Indonesia dan umat Islam di negara kita ini. Dan tentu kita dukung bersama-sama dengan memberikan kontribusi juga terhadap pembangunan masjid ya, dan para santri ya, gedung-gedung santri yang kita sedang bangun saat ini. Tentu semuanya sangat dibutuhkan juga uluran tangan, zakat, kemudian sedekah dari para kaum muslimin yang baik yang di Pekanbaru ya, maupun yang di Indonesia dan dimanapun berada, untuk kita sukseskan bersama-sama Markas Mulazamah ini dengan sarana prasarana masjid dan gedung-gedung santri yang ada di lingkungan Markas Sunnah Nusantara ini. Baik. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya, Prof. Alamin. Ya, mungkin Ustaz, penutupnya Ustaz, ini seperti apa kepada kaum muslimin Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua sebagai umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah berpesan dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Bertolong-tolonganlah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerana ketika kita bertolong-tolongan dalam perbuatan baik, maka pahalanya semua mengalir kepada kita, la yanqusu min ujurihim syai'ah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Begitu juga dengan dosa. Kalau kita menolong sesuatu, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka kita mendapat dosa tambahan tanpa mengurangi dosa orang itu sedikit pun. Oleh sebab itu, maka kita sebagai manusia, kaum muslimin yang bijak, apa sahaja aktiviti-aktiviti atau program-program yang baik, yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang selari dalam syariat Islam, maka tolong dia. Dengan apa? Dengan apa sahaja kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang Allah berikan daripada harta, maka dermakan hartanya di jalan Allah. Ada yang punya kelebihan daripada tenaga, maka dermakan tenaganya di jalan Allah. Ada yang punya idea hebat, harta tak ada, tenaga juga tak ada, tapi dia mempunyai jutaan idea untuk ke arah yang baik, maka dermakan idea yang baik-baik tersebut ke jalan yang Allah redai. Begitulah kita dalam hidup, dan ingat, dunia ini sebenarnya sementara, akhirat yang kekal abadi. Tapi jangan pula kerana sibuk dengan akhirat lupa dengan dunia, dan juga jangan sebaliknya hanya fokus dengan dunia, akhirnya kita lupa dengan kehidupan yang kekal abadi. Semoga saya dan kita semuanya, para penonton dan yang hadir di masjid ini, menjadi manusia-manusia yang selamat dunia akhirat. Dan tambah lagi, itu yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauh daripada seksa api neraka. Allahu taala a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah, jazakallahu khairan untuk narasumber kita yang sudah berbincang bersama kita di Hiwar Ramadan kesempatan hari ini. Barangkali ini hiwar terakhir, Prof ya, juga Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan kita menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan maksimal, dan kita berharap perjumpaan kita di Ramadan tahun depan dengan program-program yang terbaik juga yang kita sajikan untuk antum dan antum pemirsa Hasil TV, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, khususnya jemaah Masjid Al-Hijrah. Ustadz, jazakallah khair untuk ilmu dan bincang-bincangnya, Prof. Masya Allah, terima kasih sekali ilmunya. Semoga bermanfaat dan semoga berjaya. Memang salah satu nilai plus dari Mahat Mulazamah ini adalah poin-poin yang disebutkan oleh kedua narasumber kita tadi. Bukan hanya belajar ilmu agama sebagai pondasi yang memang wajib, tapi juga belajar kemandirian dan juga ilmu duniawi yang akan kita manfaatkan untuk kita berkecimpung atau bertarung nanti di dunia untuk menggapai akhirat yang lebih baik. Jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Sampai jumpa ataupun bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Insya Allah kita permohon kepada Allah. Dan afan untuk semua salah kata dan gila bicara, ibarat kata pepatah, wa qadir jali jari saifi burun wala burun lima jarah halisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah
di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم